Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan 80 langkah agar terselamatkan dari neraka jahanam. Kemudian langkah yang kelima adalah kasratus sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama berselisih tentang makna dari kasratus sujud, memperbanyak sujud. Karena nanti hadis-hadis yang datang mengenai hal ini sifatnya umum. Apakah sujud di dalam salat ataukah sujud di luar salat? Nah, karena Rasulullah enggak mengikat ucapannya aksirus sujud, perbanyaklah sujud. Tidak mengikat di dalam salat atau di luar salat. Sehingga ulama kita menganggap bahwa ucapan Rasulullah ini dibawa kepada salat yang wajib maupun salat yang nawafil, salat sunnah. Maknanya memperbanyak sujud di dalam salat wajib dan di dalam salat sunnah. Kita tahu bahwa salat wajib sehari semalam itu berapa rakaat? 17 rakaat kali 2 34. Belum lagi kalau kita kerjakan rawatib sebelum dan setelah salat sunnah. Taruhlah kita kerjakan 12 kali 2 sudah 24. Belum lagi kalau kita tambah dengan salat duha, salat malam, salat witir, maka betapa banyak sujud yang kita lakukan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di dalam salat. Ada juga yang di luar salat tapi masyru' disyariatkan. Contoh sujud tilawah. Tak kala kita membaca ayat sajadah. Ada tandanya, ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Tak kala kita membaca tersebut disunnahkan sujud tilawah. Gimana orang yang dengar? Orang yang dengar juga disunnahkan sujud kalau yang membaca sujud. Tak kala Syekh Utsaimin ditanya, gimana Syekh kalau sekiranya ada orang mendengar radio membaca ayat sajadah, apakah dia sujud? Kata Syekh Utsaimin, iya kalau radionya juga sujud. Kalau radionya sujud. Karena disyaratkan orang yang mendengar kalau yang membaca itu sujud. Kemudian di sana lagi ada sujud sahwi. Ada sujud syukur. Tak kala kita mungkin mendengarkan istri kita meninggal dunia, langsung kita sujud alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Bisa nikah lagi kan? Tidak tengkar terus dengan istri, dapat lagi pasangan hidup yang baru. Nah, jadi itu sujud syukur. Ini sujud-sujud yang dilakukan di luar salat tanpa disertai dengan salat. Ada yang tidak disyariatkan. Cuma para ulama di sini berselisih apakah ini perkara bid'ah ataukah perkara yang boleh. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa boleh sujud kalau ada keinginan untuk berdoa. Paham? Karena kata Rasulullah aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbahu, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Robnya di saat dia sujud. Maka fa'aksiru doa, perbanyaklah doa di saat sujud. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Adapun ulama yang lain seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengharamkan sujud-sujud yang tidak disyariatkan. Biasanya ada orang tuh selesai sholat dia sujud lagi kan? Apa ini sujud apa ini? Ini sujud yang tidak disyariatkan. Bukan sujud sahwi, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, dia sujud lagi. Karena ingin dekat-dekat kepada Robnya mungkin. Ingin berlama-lama.
Ini makna dari apa? Dari kasratus sujud. Yang menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari neraka jahanam. Hanya saja para ulama juga berselisih tentang yang mana yang lebih utama, tulul qiyam atau tulus sujud atau kasratus sujud. Lama berdiri ataukah lama sujud atau memperbanyak sujud. Ibnul Qayyim rahimahullah membahas panjang lebar hal ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kenapa sujud yang dipilih? Karena kita tahu sujud adalah posisi di mana hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Plus dia posisi yang terendah, tapi merendahkan diri kepada zat yang mulia sehingga dia menjadi mulia. Coba lihat, kita anggota tubuh kita, kepala itu adalah paling mulia kan di antara tubuh-tubuh yang lain. Ini kita tundukkan, kita rendahkan, sementara pantat kita lebih di atas daripada wajah kita. Tapi ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia tidak boleh. Kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Ini di dalam syariat kita. Kalau syariat sebelum syariat Nabi Muhammad boleh. Sujud kepada apa? Kepada manusia sebagai bentuk ta'zim wa ikram. Menghormati dan memuliakan orang tersebut. Sebagaimana kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salam, tatkala bapaknya, saudara-saudaranya datang ke Mesir, bertemu Nabi Yusuf, mereka apa? Kharru sujada. Mereka bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini adalah mimpi, kenyataan dari apa? Dari mimpi yang pernah diceritakan kepada Yakub. Nah, kemudian penulis di sini membawakan satu hadis, yaitu sabda Rasulullah, aksir minas sujudi. Dalam riwayat yang lain, alaika bikasratis sujudi. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Alasannya, fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannah. Karena tidaklah seorang muslim bersujud kepada Allah satu kali sujud saja, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di surga dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Di kitab aslinya 2 hadis yang dicantumkan. Tapi di sini kok terjemahannya hanya 1 hadis saja ya. Hadis yang lain yang dicantumkan oleh penulis yaitu hadis tatkala ada seorang sahabat, dia seorang ashabus sufa yang sering berkhidmat kepada Rasulullah, memberikan pelayanan kepada Rasulullah, menyiapkan air untuk digunakan wudu dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, sal, mintalah apa yang kau ingin minta kepadaku. Maka sahabat ini berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Kata Rasulullah, alaisa enggak ada yang lain kah selain itu? Zakahu, itu adalah yang aku minta. Maka kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk memujahadah, memotivasi dirimu untuk memperbanyak sujud. Kenapa? Karena jiwa ini ammaratun bisu, memerintahkan leha-lehai keburukan dan yang lainnya. Sehingga butuh mujahadah. Butuh kesungguhan. Yang itu haruslah datang dari diri antum sendiri. Kalau Rasulullah hanya bisa mengarahkan, bisa memerintahkan, bisa melarang.
Adapun Anda nanti yang akan melakukannya, memilihnya, menjalankannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, kemudian berikutnya adalah al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa takut itu adalah amalul qalbi, amalan hati yang bisa berdampak pada anggota tubuh. Kalau ada preman yang mengancam kita, preman yang paling sadis mungkin, panglima jilaka atau panglima pajaji, mengancam kita bahwa saya akan memenggal lehermu. Kalau kita yakin dia adalah preman yang paling sadis, maka pasti ada getaran yang muncul dari dalam hati kita ini karena rasa takut tadi. Sesuatu yang diyakini dengan pasti akan memberikan getaran di dalam hati. Sehingga para ulama memberikan penjelasan kepada kita, takut itu ada 4 macam. Takut yang sifatnya ibadah. Nanti dari takut ini kita rajin melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tidak Allah membuat aturan, larangan maupun perintah agar hamba itu mengarah kepada kebaikan terus-menerus. Kemudian diancam di dunia, diancam di akhirat. Karena kalau tidak seperti itu, maka pasti dia akan memperturutkan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dampaknya, konsekuensinya adalah pasti akan menahan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya ini nanti yang akan menghalangi dia untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di mana hawa nafsu ini akan mendorong kita, menyebabkan kita menjadi sesat, susah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang sering manusia gandrungi itu berangkat dari ketidaktakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah. Berani bermaksiat karena tidak takut. Berani tidak sholat karena tidak takut. Pendorongnya apa? Pendorongnya hawa nafsu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi." Bagaimana menurutmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, menjadi tolak ukur kebenaran. Segalanya apa? Kembali kepada hawa nafsu. Ini sesuai atau enggak ya? Kayaknya enggak pas ini. Paham? Ini enggak sesuai dengan saya, bukan selera saya. Jadi syariat yang datang haruslah sesuai dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Itulah orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini takut yang pertama. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada selain Allah tapi membuahkan ketundukan dan ibadah. Contoh gini, Pak, kita takut kepada pohon yang dikeramatkan. Atau kita takut kepada buaya yang ada di sungai mana gitu. Akhirnya kita mau lewat ke sungai tersebut, kita tunduk tabe nenek. Ini ketakutan yang membuat kita apa? Membuat kita tunduk kepada sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Ketika ada bayangan hitam, ada jin-jin di pohon-pohon atau di bangunan kosong itu, akhirnya kita apa? Mempersembahkan sesuatu
yaitu telur kah, kembang-kembang kah, buang ayam hitam, macam-macam, menghanyutkan kepala kambing ke laut. Ini takut yang menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Takutnya, dengan dasar takutnya tadi menyebabkan dia berbuat dosa yang berujung pada kesyirikan. Fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka, karena memang syaitan itu tugasnya menyisipkan kepada kita sifat takut. Ini yang kedua. Yang ketiga, takut yang menyebabkan kita berbuat keharaman. Ini nanti jatuhnya kepada dosa. Contoh, ada atasan kita mengatakan bahwa kalau kamu di sini enggak mau menerima sogokan dan yang seterusnya, maka saya akan pecat kamu. Di sini enggak boleh bersih-bersih banget, enggak bisa lurus-lurus banget. Kamu lihat bambu itu kalau lurus mudah tumbang kan? Nah, kalau kamu kerja di sini juga harus bengkok-bengkok sedikit. Akhirnya apa? Karena ketakutan dipecat tadi, di PHK dan yang lainnya, akhirnya dia menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah takut tabi'ih. Takut yang sifatnya tabiat manusia. Takut kepada ular, kepada singa, kepada musuh. Ini adalah takut yang sifatnya tabi'i dan tidak berbuah dosa. Ada takut yang menyebabkan seseorang tidak bahagia. Takut yang menyebabkan seseorang tidak bahagia. Apa itu? Takut kehilangan istri, takut kehilangan pekerjaan, takut anaknya enggak makan, sehingga apa? Sehingga dia bersedih. Contoh, dia ngomong seperti ini. Saya itu takut kalau anak saya enggak makan. Kalau saya enggak kerja di bank ini, anak saya nanti mau makan apa? Istri saya dan seterusnya. Dia adalah merasa takut yang menghalangi dia untuk bahagia. Karena sumber kebahagiaan itu tak kala seseorang tordul ham, menghilangkan rasa takut yang membuahkan kebahagiaan dan menepis kesedihan yang menghalangi dia bahagia. Nah, ini jenis-jenis takut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di saat sendirian, di saat tidak ada orang, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Karena rata-rata Pak, orang itu jarang yang takut di saat sepi-sepi. Maksudnya apa? Dia berani berbuat dosa, berani nonton porno, TikTok dan yang lain di saat apa? Nggak ada teman duduknya. Di saat dia sepi-sepi. Paham? Coba giliran dia rame-rame, berani nggak dia? Nggak berani. Nah, di sini kurangnya apa? Kurangnya muraqabah. Kurangnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berani untuk berbuat maksiat di saat sepi, di saat tidak ada orang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar bagi mereka yang takut kepada Allah di saat dia sepi dan sendirian. Kalau takut di saat ramai, takut kepada Allah berbuat maksiat di saat ramai, itu wajar-wajar saja. Nah, ini khauf dan khasyah adalah dua kata yang mutarodif, maknanya sama, tapi terkadang penggunaannya berbeda. Paham Pak? Jadi khasyah dan khauf, dua lafadz yang mutarodif, sinonim ya? Iya, sinonim. Lafadznya berbeda, tapi maknanya
sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan kata khasyah itu bagi mereka yang memiliki ilmu. Dia takut tapi didasari dengan ilmu. Istilahnya apa? Bukan takutnya seperti takutnya orang awam. Khasyah bangkit atau berangkat dari orang-orang yang punya ilmu agama. Sehingga dia tahu saya ini takut ini ada dalilnya, ada ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi setiap langkahnya, setiap ucapannya senantiasa dia pertimbangkan. Karena akan berbuah kebaikan ataukah keburukan. Kemudian ayat berikutnya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya jannatani. Ada 2 surga. Kok ada 2 surga ini? Surga itu kan 1. Surga yang ada? Iya benar ini. Jannatan. Ini di surah Ar-Rahman. Ada 2 surga. Surga apa maksudnya ini? Surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia itu diperoleh bagi mereka yang tumakninah, merasa kelezatan, ketenangan di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surga dunia. Kebahagiaan yang tiada taranya. Ketenangan, apapun kondisi dia senantiasa apa? Tenang. Mau dipecat kah, mau diapain kah, pokoknya dia tenang. Dia yakin bahwa ada Allah yang senantiasa menolong hambanya. Jadi kita harus merasakan dulu surga dunia sebelum kita merasakan surga akhirat. Kemudian hadis yang dibawakan man khofa adlaja wa man adlaja balagol manzilah ala inna sil'atallahi gholiyatun ala inna sil'atallahil jannatu. Siapa yang takut maka dia akan berjalan sepanjang malam. Dan siapa yang berjalan sepanjang malam dia akan sampai ke rumahnya. Ingatlah perniagaan Allah itu mahal. Ingatlah perniagaan Allah itu mahal. Kita semua ini Pak, sadar atau tidak, itu sedang melakukan perjalanan. Sedang melakukan perjalanan sambil membawa apa? Mengumpulkan perbekalan. Perjalanan menuju kampung akhirat. Untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala agar mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi orang yang takut siang malam dia akan berjalan sambil melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah menganggap atau menyerupakan bahwa surga Allah itu adalah sil'ah. Surga Allah adalah sil'ah. Sil'ah itu barang perniagaan. Namanya apa Pak? Sil'ah. Timbul pertanyaan sekarang, apakah surga itu barang perniagaan yang ditukar dengan amalan soleh? Dibarter dengan amalan soleh? Jawab Pak. Sebagaimana kita di dunia mau beli barang ditukar dengan apa? Dengan uang. Atau ditukar dengan barang yang lain. Apakah barang perniagaan Allah ditukar dengan amalan soleh? Maka jawabannya tidak. Tapi amalan soleh tersebut adalah sebab untuk mendapatkan rahmat dan fadlun minallah. Karena surga itu adalah fadlun minallah. Keutamaan dari Allah bagi hamba-hambanya. Meskipun hambanya itu tidak pernah melakukan amalan.
Ada kira-kira orang yang masuk surga tanpa amalan? Ada. Kissatul Bitaqah, yang hanya dia punya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, nggak ada amalannya. Nggak ada sholat, nggak ada puasanya, nggak ada ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Kita tahu juga kisah 100 orang, kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang. Nggak sempat melakukan amalan kecuali hanya melakukan perjalanan hijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Di tengah jalan dia wafat mati. Kemudian penulis menyebutkan di sini bahwa takut kepada Allah akan membuahkan ampunan bagi pelakunya. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa ada seorang yang sudah sakaratul maut. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia disiksa nanti. Akhirnya apa? Akhirnya dia membuat suatu hal yang aneh, memerintahkan anaknya agar nanti Allah tidak bisa mengadabnya. Apa kira-kira yang dia lakukan, Pak? Dia wasiatkan kepada anaknya, "Nak, kalau saya nanti mati, tolong jasad saya dibakar. Habis dibakar nanti sudah jadi debu, kemudian diterbangkan. Diterbangkan ke ke udara agar ditiup angin kemana-mana gitu." Dia menyangka bahwa dengan perbuatan ini Allah nggak bisa mengadabnya. Paham? Nggak bisa mengadabnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi agar mengumpulkan debu-debu jasadnya tersebut. Akhirnya apa? Nyatu lagi kembali. Lantas Allah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau berbuat seperti ini?" Kata orang ini, "Aku berbuat seperti itu ya Allah karena aku takut azab-Mu." Akhirnya karena ketakutannya dia kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ini keutamaan bagi orang yang takut akan dijauhkan dari neraka jahanam. Demikian subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.